Ya, kita melihat energi itu dari materi. Ya, materi yang mana? Materi yang bertentangan dia akan menghasilkan energi. Contohnya itu tadi air dengan api. Kalau air di bawah, api di atas, maka tidak akan menghasilkan energi. Tapi kalau api di bawah, airnya di atas akan menghasilkan energi. Ya, penempatan itu juga harus bisa memastikan areal bawah harus lebih panas daripada areal atas. Bawah yang mana, atas yang mana? Ya, bawah yang mana, atas yang mana? Nanti dalam ilmu holistik itu ada namanya organ magma. Organ magma itu ginjal. Organ magma itu ginjal. Nah, itu dia akan menghasilkan panas. Organ cairannya apa? Limpa. Dia menghasilkan cairan, di mana cairan nutrisi makanan ada di organ limpa. Ya enggak? Ya enggak? Berarti yang air yang mana? Limpa. Yang api yang mana? Ginjal. Nah, kalau dua organ itu bagus dalam tubuh kita, limpanya mengandung nutrisi cairan, ginjalnya menghasilkan api panas, maka energi akan terbentuk. Energi akan terbentuk. Sumber cairan dari sebelum limpa apa? Lambung dan usus. Ya, ya, itu sumber cairannya. Nah, kalau ginjal sendiri dia menghasilkan api dengan sendirinya dari energi. Siklus energi. Ketika apinya panas, cairannya penuh, akan menghasilkan energi. Nah, ketika berlebih energi karena dihasilkan dari materi yang berlebih, yang harus diambil yang mananya, energi atau materinya? Energinya atau materinya? Dua-duanya. Coba cara mengecek ini kelebihan energi atau kelebihan materi bagaimana? Cara mengeceknya. Cara mengecek orang ini tuh kelebihan energi sehingga dia sakit atau kelebihan materi sehingga dia sakit. Ngeceknya dari mana? Kita diagnosanya dari mana? Bisa dari jalan. Bisa dari lidah. Bisa dari nadi. Nah, sekarang gini, kalau energi berlebih dilihat dari lidah apa? Energinya berlebih dilihat dari lidah itu apa? Kuning. Itu materi, Jal. Energi berlebih yang kelihatan dari lidah itu apa? Lidahnya bergetar. Itu energi. Ketika warna lidah itu materi, Jal. Warna lidah lapisannya tebal atau tipis, kemudian macam-macam gitu, itu namanya materi. Nah, kalau di lidah itu warna itu kebanyakan warna basahnya, keringnya itu materi. Sedangkan energinya hanya dilihat dari getaran lidah. Lidah dikeluarkan miring ke samping. Oh, berarti energi hilang sebelah. Materinya bagaimana? Lihat warna tebal tipisnya lidah. Yan. Kalau dari nadi itu udah pasti energi. Kalau dari nadi udah pasti energi. Nadi kanan organ apa aja? Paru. Kanan? Paru? Liver? Ginjal. Kalau kiri? Jantung? Lambung? Ginjal gitu. Apal nggak? Enggak, Bu. Chun Quan Che. Chun Quan Che. Chunnya di jari telunjuk, Kuannya di jari tengah, C-nya di jari manis. Udah diajarkan. Ya, mengecek energi dari lidah bisa dari nadi. Tapi dari lidah energi itu hanya dicek dengan getaran. Sedangkan materinya dari warna, dari tipis tebalnya, dari cairannya, dari mukosanya ya, lendirnya.
zat. 1 energi, 2 materi. Materi dibedakan menjadi berapa tadi? 2. Ada darah, ada cairan. Ya, darah dihasilkan dari nutrisi makanan. Cairan juga dihasilkan dari nutrisi makan. Cuman beda penempatannya dan beda yang menghasilkannya. Ya, itu mah nanti. Kemudian cairan dibedakan menjadi 2, ada cairan bening, ada cairan keruh. Kalau bening itu masuk ke otot, pori-pori, ke kulit, itu yang bening. Kalau yang keruh masuk ke tulang. Ayo Dik, duduk di depan Dik. Nggak apa-apa ketinggalan juga, yang penting dapat ilmunya. Ya. Iya. Dan itu jadi pertimbangan. Coba kita melihat orang ini darahnya penuh, ya, darahnya berlebih ketika yang boleh dibekam basah. Ya, boleh dilakukan bekam basah karena dia memiliki darah berlebih. Ya, materi berlebih dari darah. Apa yang kita diagnosa ketika darah itu berlebih? Tensi. Kalau tensi berlebih, darah berlebih nggak? Enggak. Kalau darah berlebih, tensi berlebih nggak? Ketika volume darah berlebih, biasanya tensi berlebih nggak? Itu udah pasti. Ketika materi berlebih, pasti energi berlebih. Tapi belum tentu ketika energi berlebih disebabkan karena materi berlebih. Tapi kalau materi berlebih pasti sudah bisa menghasilkan energi berlebih. Cara ngeceknya gimana? Ketika kita nganggap ini darah yang berlebih, kalau darah berlebih pasti energi berlebih. Tapi kalau energi berlebih belum tentu darah berlebih. Ya enggak? Nah, ketika kita mengatakan orang ini darahnya berlebih berarti materinya berlebih kan? Apa yang kita lihat dari pasien itu, dari diagnosanya? Dari cuan kuansanya bisa, dari keluhan pasiennya bisa. Coba dari keluhan pasiennya apa yang dia keluhkan ketika darah berlebih? Pusing. Ya, pusing. Kenapa kok bisa pusing dikatakan darah berlebih? Karena pusing areal atas. Jadi ketika materi berlebih, energi berlebih, pasti yang dikeluhkan adalah areal atas. Areal atas itu ada kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada leher, ada dada. Pundak. Ya. Areal bawah, kaki. Ya. Terus bawah pusar. Areal bawah pusar ke sana itu areal bawah. Areal ulu hati ke atas, dada ke atas itu areal atas. Dan areal perut itu namanya areal tengah. Ya. Ya. Jadi cirinya kalau materi berlebih pasti energi berlebih dan gejalanya ada di atas. Nah, itu yang harus dilakukan bekam basah. Nah, cuman nanti kita jangan tertipu dengan suhu. Jangan tertipu dengan suhu karena ada materi dingin dan ada materi panas. Ada materi dingin dan ada materi panas. Yang ketika berlebih materi dinginnya yang terjadi apa? Suhu dingin atau suhu panas? Dingin. Sama-sama sakit kepala tapi beda. Sama-sama sakit mata tapi beda. Sama-sama sakit telinga tapi beda. Walaupun yang terjadi adalah areal atas. Tapi ketika suhunya berbeda, maka penanganannya pun berbeda. Paham? Materi. Energi, materi. Darah, cairan. Coba asam urat masuknya ke cairan apa tuh?
Yang sakit itu Keruh atau cairan bening? keruh. Coba kayak tadi dibilang, kalau keruh itu masuk ke tulang, kalau bening masuk ke otot. Cairan bening. Cairan bening. Coba, makanya ketika asam urat tidak boleh memasukkan bahan cairan bening. Apa bahan cairan bening? Kelapa. Air kelapa. Terus Tambah air kudu. kalau asam uratnya sudah sampai masuk menginfeksi ginjal, itu air bening juga nggak boleh. Susu. Ya. Nah, kalau masalahnya karena gen, baru masukin air kelapa. Masalahnya karena gen, coba yang karena gen apa aja? Yang karena gen apa aja? Membentukkan. Ya, yang membentuk gen kita. Berarti kayak katarak tuh. Katarak itu gennya ada yang rusak. Diabetes, katarak itu dari diabetes. Ada gen yang rusak. Ada gen yang rusak. Tapi kalau kerusakan sudah sampai ke titik ginjal, karena ginjal berhubungan dengan air, tidak boleh memasukkan air. Itu juga nanti pertimbangan di ilmu yang lainnya lagi. Makanya harus apa? Continue belajarnya gitu. Jadi jangan datang bekam, semuanya ahli bekam. Ya kan banyak kasus yang kita temukan orang bekam tiap bulan sekali, bekamnya di mana? Di umur-umur stroke. Orang bekam sebulan sekali, bekamnya seluruh tubuhnya diabetes. Ya enggak? Ya. Karena ada kesalahan. Coba ketika yang harus dibekam basah itu kan ketika sifat energinya adalah berlebih, sifat materinya berlebih, suhunya panas. Kalau suhunya dingin ya kontraindikasi untuk dibekam basah. Kontraindikasi dibekam basah. Berlawanan musuhnya. Enggak? Enggak ya? Gitu.